Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kalian semua, Ruang Kepo. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film MCU yang cukup menarik, apalagi kalau bukan Thor Ragnarok. Film ini disutradari oleh Taika Waititi dan dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai Thor, Tom Hiddleston sebagai Loki, dan masih banyak lagi artis-artis pemeran lainnya. Sebelum itu, kita ingin kasih tahu bahwa video ini mengandung spoiler warning untuk kalian semua yang belum pernah menonton film ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka di salah satu alam yang bernama Muspelheim dan memperlihatkan Thor yang menjadi tahanan Surtur. Di tempat itu Thor berbicara tentang sebuah ramalan yang disebut Ragnarok, yang merupakan kiamat bagi Asgard. Kemudian Thor mengambil sebuah senjata andalannya yaitu Mjolnir, dan langsung membabat habis Surtur dan pasukannya. Lalu Thor membawa kepala Surtur untuk disimpan di Asgard. Ketika Thor pulang, ternyata di sana bukan Heimdall yang menjaga Bifrost, melainkan prajurit yang bernama Scourge. Thor langsung dibuat kaget dengan patung raksasa berbentuk Loki yang ada di sana. Lalu dia menghadiri acara teater dan menampilkan pengorbanan Loki saat melawan Malekith. Di sana Odin kaget dengan kedatangan Thor. Thor yang merasa ada yang aneh berhasil membuka penyamaran dari Loki. Lalu Thor menanyakan keberadaan ayahnya yaitu Odin. Kemudian dia berdua pergi menuju bumi, tetapi mereka tidak tahu harus kemana. Tiba-tiba muncul portal Doctor Strange dan Loki langsung terjatuh ke dalamnya. Thor langsung mengikuti sebuah alamat yang tertulis di sebuah kertas kecil yang tertinggal tepat di tempat Loki terjatuh dan membawanya ke tempat yang bernama Sanctum, lokasi yang menjadi tempat tinggal Doctor Strange. Di sana mereka membuat kesepakatan bahwa Doctor Strange akan membantu mencari Odin, dan sebagai gantinya Loki tidak boleh menginjakkan kaki lagi di bumi. Thor dan Loki langsung dipindahkan ke tempat Odin berada melalui portalnya. Oh yeah, right. I have been falling for 30 minutes. Di sana Odin bercerita bahwa Ragnarok tidak bisa dihindari. Odin juga bercerita tentang Dewi Kematian yang bernama Hela, yang merupakan anak pertama dari Odin. Kakak kandung Thor itu sangat kejam sehingga dikurung oleh Odin. Tak lupa Odin juga bercerita bahwa Hela akan semakin kuat jika dia berada di Asgard, dan setelah itu Odin wafat. Di sela-sela mereka berduka, muncul Hela dan langsung menyuruh kedua adiknya itu untuk berlutut di hadapannya. Namun Thor tidak mau dan langsung melemparkan palunya ke arah Hela. Namun tak disangka, Hela mampu menahan dan menghancurkan palu tersebut dengan sangat mudah. Loki langsung membuka portal untuk pulang. Namun Hela malah memisahkan mereka keluar dari portal tersebut. Sesampainya di Asgard, dia langsung membunuh prajurit yang ada di sana. Scourge yang berada di sana langsung berlutut dan Hela langsung menjadikan pengikutnya. Kembali ke Thor, dia jatuh di sebuah planet yang bernama Sekar. Dia jatuh di tumpukan sampah dan ingin diculik oleh sekelompok makhluk yang ada di sana. Beruntung ada seorang wanita mabuk yang kita kenal dengan Valkyrie. Dia langsung mengambil Thor dan menembakkan alat setrum tepat di lehernya dan langsung membawanya. Kembali ke Asgard di mana Hela dihadang oleh pasukan yang dipimpin oleh Ogun. Seketika dia membabat habis semua pasukan tersebut. Melihat kejadian seperti ini, Heimdall langsung mengambil pedang yang ada di Bifrost. Di planet Sekar, Valkyrie menjual Thor ke sebuah pria yang bernama Grandmaster. Thor akan dijadikan petarung di sebuah arena yang berada di planet Sekar. Di sana Thor melihat Loki, namun Loki pura-pura tidak mengenal Thor demi menjaga image-nya kepada Grandmaster. Thor akan berhadapan dengan juara andalan Grandmaster di sebuah kompetisi gladiator di planet Sekar tersebut. Kemudian Thor dimasukkan ke penjara, lalu dia berkenalan dengan Korg dan Mike. Scene kembali ke Hela yang sedang memperlihatkan sejarah Asgard yang ditutupi oleh Odin kepada Scourge dan yang lainnya. Odin dan Hela dahulu bekerja sama menaklukkan ke-9 realm, namun karena ambisi Hela yang berlebihan membuat Odin mengurungnya. Kemudian dia pergi ke penyimpanan Asgard. Di sana ternyata ada banyak barang palsu.
Hela kemudian membobol lantai dan dia langsung masuk ke dalamnya. Ternyata tempat ini adalah kuburan dari pasukannya yang sudah ditidurkan oleh Odin. Hela kemudian membangkitkan semuanya, termasuk monster kesayangannya yang bernama Fenris. Lalu Thor melihat Valkyrie yang ternyata adalah pasukan elit wanita yang berasal dari Asgard. Namun terlihat Valkyrie sudah meninggalkan identitas tersebut dan tidak mau membantu Thor. Di sini Thor dicukur rambutnya sebelum memasuki pertandingan. Akhirnya tiba sebuah pertandingan gladiator dan terlihat dengan Thor dengan penampilan barunya masuk sebagai penantang. Dan terlihat sang juara pun memasuki area pertandingan. Namun tak diduga sang juara bertahan itu adalah Hulk. Hal ini membuat Thor merasa senang karena mereka adalah teman. Kala itu Loki kaget dan ingin kabur karena trauma pernah dibanting oleh Hulk. Terlihat Hulk tidak mengenali Thor. Di pertandingan itu, Thor masih sempat membujuk Hulk. Namun Hulk malah membanting Thor. Sama seperti Hulk membanting Loki. Ketika terdesak, sekilas dia melihat pandangan ayahnya. Seketika keluar petir yang mengelilingi tubuhnya. Di sini Thor sangat kuat, namun ketika ingin menghajar Hulk, Thor disetrum oleh Grandmaster dan membuatnya kalah dipukul oleh Hulk. Sementara itu, Heimdall yang sekarang memegang pedang Bifrost mengumpulkan semua rakyat dan mengungsi di dalam hutan. Di sisi lain, Thor ditempatkan sekamar dengan Hulk. Lalu di sini Hulk bercerita bagaimana dirinya sampai ke planet Sakaar. Hulk menunjuk sebuah Quinjet yang dibawanya ketika peperangan melawan Ultron pada film Avengers Age of Ultron. Malam harinya, Thor membujuk Hulk untuk berbicara dengan Valkyrie. Kemudian keesokan harinya saat Valkyrie datang, dia bercerita tentang Asgard yang hancur kedatangan Hela. Kemudian diketahui Valkyrie adalah orang satu-satunya yang selamat saat melawan Hela di masa lalu. Dan Thor langsung berlari menuju Quinjet. Di sini Thor tidak sengaja memutar video dari Black Widow. Hal ini membuat Hulk berubah menjadi Bruce Banner. Loki dan Valkyrie kemudian dipanggil oleh Grandmaster untuk menangkap petarung kesayangannya, yaitu Hulk. Loki dan Valkyrie sempat berkelahi dan di sini Loki baru sadar ternyata Valkyrie adalah orang Asgard dan Loki membuka kembali ingatannya saat perang melawan Hela. Valkyrie yang marah kemudian menghajar Loki dan membuatnya pingsan. Kembali ke Thor dan Banner yang sedang menyamar, mereka kemudian didatangi oleh Valkyrie dan di sini dia menceritakan alasan dia menjadi pemabuk karena dia ingin melupakan kenangan masa lalunya. Dan sekarang Valkyrie mau membantu Thor. Thor kemudian menamai timnya dengan sebutan Revenger. Mereka sedang berdebat bagaimana caranya keluar dari planet Sakaar. Loki kemudian datang untuk menawarkan pesawat milik Grandmaster. Kemudian mereka membagi tugas. Valkyrie membebaskan Korg dan tahanan lainnya untuk siap melakukan pemberontakan. Sedangkan Thor dan Loki mengambil pesawat. Setelah sampai di hanggar pesawat, Loki sempat ingin menipu Thor lagi. Namun kali ini Thor sudah menempelkan alat setrum di punggung Loki. Thor langsung berangkat menggunakan pesawat curiannya dan langsung terjadi kejar-kejaran antara Thor dan pasukan Grandmaster. Sampai akhirnya mereka berhasil masuk melalui lubang cacing tersebut. Sementara Korg dan tahanan lainnya sampai di hanggar dan membebaskan Loki. Loki kemudian memimpin mereka untuk keluar dari sana. Kembali ke Asgard, Hela menginterogasi warga tentang pemberontakan Heimdall dengan mengancam memenggal salah satu wanita dan karena ancaman tersebut, seorang pria membocorkan di mana Heimdall dan warga lainnya berada. Thor kemudian sudah tiba di Asgard dan menantang Hela di kursi tahta Asgard. Sementara itu, Heimdall mencoba membawa penduduk Asgard melewati Bifrost. Namun di sana sudah ada Fenris dan pasukan Hela yang menghadang mereka di tengah jembatan. Kembali ke Thor dan Hela, terlihat Hela lebih unggul jauh dari Thor dan berhasil membutakan salah satu matanya dan mengingatkannya tentang Odin. So simple. See it. Ooh. Now you remind me of Dad. Di jembatan Bifrost, penduduk Asgard semakin terpojok dan Fenris siap menyerang. Namun tiba-tiba, Banner melompat dan berubah menjadi Hulk. Tanpa diduga, bantuan dari Loki dan para tahanan Sakaar kemudian tiba. Thor yang sudah tak berdaya melawan Hela,
kemudian mengingat sekilas pemandangan Odin. Kemudian Odin bertanya apakah Thor seorang dewa palu atau dewa petir. Thor menjawab bahwa dia tidak sekuat ayahnya, namun Odin mengatakan Thor lebih kuat. Dan untuk kedua kalinya Thor mengeluarkan petir dari tubuhnya dan langsung membantu semua temannya melawan pasukan Hela dengan sangat mudah. Dan terlihat tim Revenger semakin percaya diri dalam berperang. Ketika Hela datang, Thor mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Hela di Asgard. Dan Thor menyuruh Loki ke tempat koleksi penyimpanan Asgard untuk menghidupkan kembali Surtur dengan menggabungkannya dengan api abadi. Kemudian Loki berhasil membangkitkan Surtur untuk menyempurnakan ramalan soal Ragnarok dan sekaligus menghancurkan Asgard yang merupakan sumber kekuatan bagi Hela. Lalu Thor dan rakyat lainnya pergi menggunakan pesawat tahanan tadi dan meninggalkan Hela yang dibiarkan bertarung sampai Hela diketahui tewas dan kerajaan Asgard hanya sebuah kenangan yang terindah. Di sini Thor menyelamatkan rakyatnya dan mengingat perkataan ayahnya bahwa Asgard bukan hanya sebuah kerajaan melainkan Asgard adalah penduduknya. Kemudian Thor menjadi raja Asgard dan terlihat Loki sudah menerimanya. Di kredit scene, pesawat Thor tiba-tiba dihadang oleh sebuah pesawat yang besar. Diketahui pesawat itu bernama Sanctuary milik Thanos. Oke, mungkin itu saja alur cerita yang dapat saya sampaikan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini adalah berhentilah merokok di kamar mandi sambil pup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.